Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman. Balik lagi bareng kita dalam channel pengembara Android. Oke, dan untuk video kali ini kita bakalan share beberapa tema yang support untuk MIUI 12 ya. Di sini saya hanya akan mereview secara singkat saja karena selain dari waktunya juga, ini untuk lebih jelasnya bisa kalian cari sendiri di tema store. Dan untuk regionnya ini saya pakai region India. Oke, langsung aja di tema yang pertama. Ini ada namanya itu iOS Dual versi 14 ya. Dan untuk regionnya masih di India. Oke, langsung aja pertama kita lihat di bagian lock screen-nya ya. Jadi di lock screen-nya ini seperti biasa kita bakalan nemuin sebuah jam, kemudian hari dan juga bulan. Oke, untuk di bagian bawahnya di sini di sebelah kiri kita bakalan nemuin shortcut center, dan di sebelah kanan kita bakalan nemuin icon kamera ya. Dan kalau kita buka dan masuk ke home screen di sini untuk tampilan icon-iconnya ini 95% icon iOS 14 ataupun handphone iPhone ya. Oke, dan untuk icon-icon yang lainnya ini ada yang berubah dan ada juga yang enggak, masih banyak juga yang defaultnya. Cuman di sini yang berubah itu untuk ikonnya kontak, kemudian di sini untuk pesan ya. Jadi yang awalnya pesan sekarang menjadi e-message. Saya sempat bingung juga nyari pesan di mana tahunya selain dari ikonnya berubah, namanya juga berubah menjadi e-message. Oke, langsung lanjut kita ke bagian setelan saja. Di bagian setelan kita bakalan nemuin perubahan yang lumayan banyak ya dari defaultnya. Dan di sini untuk icon-iconnya juga berubah, dan untuk tentang teleponnya pun untuk logo MIUI 12-nya ini berganti menjadi iOS 14. Oke, lanjut kita ke bagian papan ketik nomor ya. Jadi untuk nomornya ini, untuk papan ketik nomornya ini menggunakan papan ketik nomor iPhone ataupun iOS sesuai dengan namanya ya. Oke, langsung kita ke bagian pesan. Di bagian pesan ini juga menurut saya berubah ya. Jadi kalau kita klik di sini dan kita bakalan nemuin logo seperti ini. Cuma sayang banget untuk logonya ini tidak bisa digunakan ya. Jadi ini hanya pemanis saja, hanya gambar pelengkap agar handphone kita itu lebih mirip ke iPhone ataupun iOS. Oke, kita lanjut ke bagian atas ya, dimana kita yang paling utama itu adalah yang sering kita pakai adalah pusat kontrol ataupun control center. Di sini untuk tema yang ini menggunakan warna kolaborasi antara warna putih ataupun abu-abu ya, bercampur ataupun kolaborasi dengan warna hitam. Dan untuk di dark mode-nya di sini kalau kita aktifkan itu nggak ada perubahan ya, masih sama kayak gini. Dan untuk di setelannya ini berubah, support dark mode juga ya. Untuk di papan ketiknya juga ikut berubah. Dan terakhir di bagian pesan, di bagian pesannya ini juga ikut dark mode, masih berubah ya, masih ada logonya, logo iOS nya. Oke, dan kalau kalian suka dengan tema ini ataupun tampilan ini bisa kalian dapatkan di tema store secara gratis ya. Tinggal kalian download dengan nama iOS 14 Dual versi 12. Oke, kita lanjut ke tema yang kedua. Oke, dan untuk tema yang kedua ini untuk lock screen-nya kita bakalan nemuin sebuah jam, yang mana jamnya itu ada di kiri, di sudut kiri atas ya. Kemudian di bawahnya kita bakalan nemuin hari dan juga bulan dan juga tanggal. Dan untuk di bagian bawahnya di sini kita bakalan nemuin icon level wallpaper ya. Dan untuk sebelah kanannya ini kita bakalan nemuin icon kamera. Oke, pas kita buka seperti ini, untuk tampilan home screen-nya ini benar-benar berubah juga ya. Menurut saya ini cukup cerah.
dan juga ramping, simple. Dan untuk icon-iconnya ini juga 90% berubah mengikuti alur tema ya, dengan tampilan ala-ala 3D seperti ini. Oke, langsung lanjut kita ke bagian setelan. Di sini untuk setelan icon-iconnya di sini lumayan berubah juga ya. Jadi untuk backgroundnya ini ataupun latarnya ini juga transparan. Dan untuk di bagian tentang teleponnya kita bakalan nemuin beberapa perubahan ya. Di antaranya itu yang paling mencolok adalah sebuah transparansi ya. Jadi untuk di setelan ini sangat transparan sekali ya, dimana wallpapernya ini bisa kita lihat di tentang telepon seperti ini. Oke, dan kita lanjut ke bagian papan ketik. Di sini juga berubah papan nomor ya, dengan kolaborasi masih warna yang sama yaitu biru, putih, dan juga hitam. Oke, kita langsung lanjut ke bagian pesan. Di bagian pesan ini untuk tampilannya ini juga masuk ke bagian pesan ya. Jadi untuk bagian pesan juga ikut transparansi seperti ini. Dan kalau kita lihat ke dalamnya pun ini masih ikut transparan. Ya, lupa untuk control center ataupun pusat kontrolnya ini berubah ya, menjadi warna biru dan juga bercampur hitam seperti ini. Dan untuk notifikasinya di sini juga warna putih ya, putih terang. Dan untuk backgroundnya juga masih transparan. Dan untuk tema yang ketiga ini namanya adalah Batman versi 12 ya, yang mana untuk tampilan jamnya ini sama dengan tema yang tadi ya, adanya itu di pojok kiri atas. Kemudian di bawahnya juga sama, kita bakalan nemuin hari dan juga tanggal serta bulan. Dan untuk bagian paling bawahnya juga di sini kita bakalan nemuin hal yang sama, yaitu dua icon. Di sebelah kiri adalah icon live wallpaper ya, kemudian di sebelah kanan kita bakalan nemuin icon kamera. Oke, dan kalau kita buka untuk lock screennya, untuk home screennya di sini untuk icon-iconnya lumayan berubah banget ya. Bukan lumayan sih, ini berubah banget. Semua icon yang ada di menu handphone kita itu berubah, baik yang dari Play Store maupun yang dari luar Play Store. Ini untuk icon aplikasi-aplikasinya seluruhnya ini berubah ya. Bisa dilihat sendiri, ini berubah untuk semuanya. Oke, kita lanjut ke bagian setelan. Untuk bagian setelan juga masih sama kayak yang tadi ya. Jadi ini masuk ke bagian setelan juga. Untuk temanya mampu merubah setelan. Untuk icon-iconnya juga berubah sama kayak di menu tadi ya. Dan untuk tentang teleponnya juga masih sama, transparan juga. Dan ini menurut saya keren banget ya, dengan kolaborasi warna hitam dan juga putih, ini cukup seram. Dan kita lanjut ke bagian papan nomor. Untuk papan nomornya di sini juga ikut berubah mengikuti alur tema ya, sesuai dengan namanya Batman. Dan untuk wallpapernya pun sebuah Batman, kepalanya doang. Oke, langsung lanjut kita ke bagian pesan. Di bagian pesan ini kita lihat apakah berubah. Di bagian pesan juga ini masuk ke bagian pesan ya. Jadi untuk bagian pesan juga transparan. Dan kalaupun kita masuk ke dalamnya ini masih transparan ya, mengikuti alur tema. Dan ini sangat keren sekali ya. Jadi untuk tema yang ini saya sangat recommended banget. Selain dari ikonnya yang lumayan keren, juga untuk tampilan kolaborasi dari warnanya tidak terlalu mencolok. Oke, dan untuk tema yang selanjutnya yang terakhir juga ya, di sini ada yang namanya black yellow,
dimana kita bakalan nemuin untuk lock screennya itu jamnya itu berada di sebelah kiri atas sama kayak tadi, juga diikuti dengan hari dan juga bulan dan tanggal. Dan di sini untuk animasinya seorang perempuan yang sedang nyengir dengan bintang di pipinya. Oke, langsung lanjut kita ke home screen. Untuk icon-iconnya sendiri di sini saya menemukan ada yang unik ya. Jadi untuk wallpaper ataupun background si anime yang tadi kita sebutin itu akan bergerak sesuai dengan handphone kita. Jadi kalau kita gerak-gerakin handphone kita seperti ini, maka untuk si perempuan ataupun anime yang tadi itu ikut berubah, ikut gerak juga ya, mengikuti goyangan-goyangan handphone kita. Ini sangat menarik juga, tapi agak membingungkan. Oke, lanjut kita ke icon. Di sini iconnya masih default ya, cuma yang bikin berubah itu untuk icon-iconnya dibuat kotak seperti ini ya, dengan warna hitam dan juga dilapisi oleh background yang berwarna kuning sesuai dengan namanya yellow black yellow, artinya itu kuning dan hitam. Kuning dan ya benar hitam. Oke, dan untuk di bagian atasnya kita bakalan nemuin sebuah pusat kontrol ataupun control center ya, dengan kolaborasi warna hitam dan juga kuning juga. Terlalu mencolok menurut saya untuk warnanya ini. Oke, lanjut kita ke bagian papan nomor. Untuk papan nomornya ini masih biasa aja ya, cuman kalau kita klik-klik seperti ini, itu untuk background nomornya itu berubah menjadi warna kuning. Oke, kita lanjut ke bagian pesan. Untuk bagian pesan ini apakah berubah atau enggak, dan ya untuk pesannya ini berubah mulai dari warnanya yang khas banget ya. Jadi kalaupun kita klik ke dalam ini masih berubah juga ya, dan untuk warnanya itu masih kuning dan juga hitam. Oke, kita lanjut ke bagian setelan. Di sini untuk backgroundnya itu berubah ya, jadi warna kuning dan juga hitam, dan juga icon-icon di setelannya pun ikut berubah seperti ini. Dan di bagian tentang telepon kita bakalan nemuin sebuah logo versi MIUI, dimana yang ini bukan bentuk nama ya, tapi ini sebuah bentuk logo dengan warna lapisan pertama itu biru, dan kedua itu krem, dan terakhir itu biru muda, biru tua, entahlah. Yang jelas untuk tema yang ini sangat simpel dan juga elegan. Jadi tidak terlalu banyak warna ya. Jadi selain dari tidak terlalu banyak warna, tema ini juga cukup simpel dan gak ribet-ribet amat. Dan untuk bagian notifikasinya di sini berwarna orange, berwarna apa ini, jingga ya. Dan untuk backgroundnya ini ke blur-bluran seperti ini, kolaborasi antara merah, antara kuning, dan juga campuran transparansi dari wallpaper ini ya, cuman agak di blur seperti ini. Dan untuk tulisannya ini berwarna putih ya, pasti semuanya juga tahu karena ngelihat. Oke, sepertinya untuk rekomendasi tema di video kali ini cukup segini aja dulu. Kita lanjut di lain waktu. Saya akan membawakan beberapa tema lagi yang lumayan kece dan juga tidak ngebosenin seperti yang udah. Oke, see you the next video and bye bye.